Chenan yang tersalib di sebuah batang pohon kering akan menjadi pemandangan pertama yang akan kita lihat di episode kedua. Tangan dan kakinya terikat sehingga dia benar-benar gak bisa melakukan apapun, hanya tergantung. Saat Chenan baru sadar dari pingsannya yang cukup lama, dia mencoba mengingat ada kejadian apa sebelum dia hilang kesadaran. Ternyata Chenan sempat baiwan sama Chuyu yang sempat kagum dengan kemampuan dari Chenan melawan Yuxi dan Huaxian. Pas Chenan on the way mau pingsan nih, dia sempat dengar si Chuyu ngatain Chenan percuma punya tingkat level penyihir kelas 1 tapi nggak punya otak dan nggak pernah diasah. Jadi sebenarnya level si Chenan dan si Chuyu ini masih tinggian si Chenan gitu. Tapi karena si bapak Chenan kayaknya kelamaan pingsan di bawah tanah, ya gimana dong, kekuatannya belum terkumpul full. Dalam posisi masih tersalib itu, dia melihat Yuxia dan Huaxian itu lagi mantengin sebuah peta kuno yang tulisannya nggak jelas dipahami sama anak-anak muda ini. Sewajarnya bapak-bapak usia 10.000 tahun lebih, Chenan tahu apa yang tertulis dengan jelas di peta kuno dari Dengcu tersebut yang bertuliskan teratai peri api dalam hati. Yuxi bilang kalau peta ini tuh mengarahkan kepada sebuah bunga yang sedang dicari oleh Yang Mulia atau Raja untuk digunakan sebagai obat berbentuk teratai peri api. Harapannya sih setelah mereka membawa bunga teratai peri api ini, nanti sang raja bisa mengabulkan permintaan dari sang tuan putri Chuyu yang belum terbongkar nih apa keinginan dari Chuyu sebenarnya. Alih-alih secepat mungkin nyari bunga teratai peri api, Chuyu malah berencana menyiksa Chenan terlebih dahulu. Chenan yang tadinya sadar, dia tuh akhirnya pura-pura pingsan lagi gitu. Tapi Chuyu ini ngerti kalau si Chenan pura-pura pingsan, akhirnya malah digodain sama si Chuyu dengan bilang bakal nyiksa Chenan habis-habisan gegara si mesum. Chenan yang panik langsung sadar gelagapan minta ampun. Chenan pun akhirnya mengenalkan dirinya bahwa dia adalah seorang pengembara biasa yang kebetulan aja lewat dan sialnya mengalami insiden yang tidak diinginkan tadi. Dan dia bilang kalau dia ingin mengembara bareng si Dongdong. Chenan bahkan bilang kalau si Dongdong bisa ngasih kesaksian kalau apa yang diomonginnya tuh bener. Chuyu kelihatannya emang beneran serius mau nyiksa si Chenan. Agak nggak beres emang tuan putri kita ini. Chuyu sempat ngelempar satu pisau yang hampir mengenai kepala si Chenan, tapi akhirnya Chenan bisa menghindar. Terkesima dengan refleks Chenan yang bisa menghindar dengan cepat, Chenan akhirnya dia uji lagi dengan melempar 3 pisau secara bersamaan dan itu membuat Chenan merengek lagi kalau dia pengen hidup. Pas di pisau-pisau tadi hampir mengenai Chenan, Chenan bilang kalau dia paham sama tulisan yang ada di peta kuno tersebut. Pas ditanya kenapa Chenan bisa tahu, dia mengaku kalau dia punya guru yang suka banget sama sejarah-sejarah dan dia akhirnya diajarkan membaca huruf-huruf kuno dari guru tersebut. Cerita itu tentu rekayasa dari Chenan karena pasti susah juga ngejelasin gimana dia bisa tetap hidup setelah terkubur selama 10.000 tahun. Berkat itu akhirnya Chenan diangkat jadi budak dan mau nggak mau sih karena ini harus setuju karena kalau enggak gitu dia bisa mati. Setelah mengantar rombongan Chuyu ke Gunung Dongcu, Chenan pikir ini adalah akhir dari segala penderitaannya. Tapi tidak semudah itu, Ferguson. Chenan ternyata udah dikontrak jadi budak seumur hidupnya oleh si Chuyu. Chenan saat itu nggak bisa ngapa-ngapain karena emang takut juga sama si psikopat dari Chuyu. Dia udah mulai ngerancanain kabur pas mereka manjat gunung berapi, tapi gagal karena Chenan disuruh buat mimpin jalanan di depan. Huaqian ingin membawa sebuah kotak hitam agak besar yang biasa dibawa oleh Chuyu, tapi dilarang sama Chuyu karena dialah yang bisa mengendalikan senjata ini. Chenan merasa kayaknya nggak asing sama aura yang dikeluarkan dari dalam kotak hitam yang dibawa oleh Chuyu ini. Dan for your information, ternyata ini adalah sebuah senjata legendaris yang sangat dikenal oleh Chenan. Ternyata selama perbincangan yang dilakukan oleh kelompok Chuyu dan Chenan itu, ada mata-mata dari Renjian yang mengumpulkan informasi tentang harta berharga yang dibawa oleh Chuyu dan kondisi terkini pencarian bunga teratai peri api.
Setelah semua informasi didapatkan, ada bawahan dari Renjian yang mengatakan kalau persiapan untuk menyergap kelompok dari Cuyu ini akan dilakukan saat Cuyu turun dari Gunung Dongchu. Mereka yakin banget kalau bakal menang. Ini kayaknya si Renjian sama si Cuyu ini punya tujuan yang sama ya, yaitu ingin meluluhkan hati raja biar masing-masing dari permintaan mereka ini terkabul. Makanya Renjian berusaha untuk merebut bunga teratai peri api dan senjata legendaris yang dibawa sama si Cuyu. 禀殿下，属下已做好埋伏，只要东楚国小公主下山。 Rombongan dari Cuyu dan Chenan akhirnya sampai di puncak Dongchu yang ternyata memiliki asap yang beracun, jadi mereka nggak bisa lama-lama di sana. Cuyu akhirnya membagi dua kelompok, Huaqian bareng sama Yuxi dan Cuyu gabung sama Chenan karena Chenan kurang memiliki seni bela diri. Mulailah mereka cari bunga teratai peri api. Setelah mereka berpencar, akhirnya malah si Dongdong yang pertama kali menemukan bunga teratai api di lereng gunung berapi. Cuyu yang terlalu senang akhirnya memutuskan terjun langsung dan mengambil bunga teratai peri api, tapi tiba-tiba si Chenan sadar ada yang aneh dari pertumbuhan bunga teratai peri api ini. Seingat Chenan, bunga teratai peri api itu pertumbuhannya pelan karena dia menyerap energi spiritual dari makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Namun melihat besaran dari bunga teratai peri api tadi, dia beranggapan bahwa ada sebuah makhluk asing besar yang energinya diserap oleh bunga teratai api ini. Benar aja dong, ternyata emang ada sebuah naga yang gede banget sedang menjaga bunga teratai peri api ini di dalam luapan lava yang panas. Naga tersebut tiba-tiba keluar dan siap untuk menyerang Chenan dan Cuyu yang ada di lereng gunung berapi. Si naga penjaga bunga tadi benar-benar nyerang Cuyu dan Chenan yang lagi bergelantungan pakai seling di lereng gunung berapi Dongchu ini, tapi akhirnya mereka berdua berhasil menghindar dan diselamatkan oleh Huaqian yang sedang sigap narik seling yang mereka gunakan untuk bergelantungan. Sayangnya bunga teratai api yang digenggam oleh Chenan itu sempat terlepas dari tangan Chenan dan hampir jatuh ke dalam lautan lava dan hilang untuk selamanya. Untungnya Yuxi berhasil menyelamatkan bunga teratai api tadi dengan melemparkan salah satu senjata miliknya, sehingga bunga berharga tersebut tidak hancur dimakan lava panas. Cuyu memisahkan diri dari timnya untuk mengambil kembali bunga teratai peri api dan meminta bawahannya untuk menghalangi dan melumpuhkan si naga penjaga dengan melukai matanya. Huaqian dan Yuxi berusaha mati-matian untuk memperlambat gerakan dari si naga dan mencoba untuk melumpuhkan naga dengan melukai matanya. Bahkan perisai es yang dibuat oleh Yuxi tidak bekerja dengan baik dan langsung hancur dalam beberapa serangan dari si naga dan membuat Yuxi terpental dan menghantam batu. Serangan fisik yang dilakukan oleh Huaqian ternyata tidak berpengaruh besar kepada si naga saat Huaqian melihat Yuxi terpental dan menghantam batu. Yuxi berteriak yang mana teriakannya terdengar oleh Cuyu. Akhirnya, Cuyu berhenti mengambil batu bunga teratai peri api dan mencoba untuk meluluh lantahkan si naga terlebih dahulu. Bekerja sama dengan Huaqian dan Yuchu mengeluarkan jurus 1000 tebasan api ponik. Ternyata jurus tersebut sempat membuat si naga kesakitan. Kemudian Cuyu mengeluarkan lagi jurusnya yang bernama api ponik pemecah langit dan menusuk badan si naga. Si naga terlihat sangat kesakitan, namun pedang yang dihujamkan oleh Cuyu akhirnya patah dan ia pun terlempar beberapa meter kemudian dilindungi oleh Huaqian. Di saat pertempuran itu terjadi, Chenan hanya bisa melihat dari jauh bersama dengan Dongdong. Dongdong mengkritik Chenan bahwa dirinya bukan seorang lelaki karena hanya bisa bersembunyi. Menurut Chenan, ikut bertarung bersama mereka saat ini hanya akan menghalangi pergerakan dari mereka karena Chenan menyadari dirinya saat ini lebih lemah daripada tim dari Cuyu karena kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Melihat kondisi dari Cuyu mulai kewalahan, Huaqian akhirnya mengeluarkan jurus ledakan darah tanpa batas yang merupakan seni bela diri dari suku barbar tingkat 2. Hal ini membuat Cuyu sangat-sangat khawatir karena itu dapat membuat tangan dari Huaqian mengalami luka parah.
Benar saja serangan yang dibuat oleh Huakin berhasil melumpuhkan si naga untuk beberapa saat, namun pengorbanan tersebut harus dia lakukan dengan kehilangan tangan kanan dari Huakin. Tak lama setelah itu si naga bangkit kembali dan akan menyerang Huakin dan Chuyu. Namun Yushi datang dengan membuat pertahanan perisai es. Perisai es tersebut ternyata masih kurang kuat dan kembali membuat tim Chuyu yang ada di dalam perisai es terlempar ke dalam lava. Syukurlah hal itu tidak sempat terjadi karena Huaki berhasil menarik Yushi dengan mengorbankan dirinya dimakan naga. Sebenarnya nggak dimakan sih, cuman dikunyah terus dimuntahkan kembali, tapi tetap aja Huakin terluka parah. Chuyu akhirnya udah nggak bisa menahan emosinya. Chuyu memutuskan untuk mengeluarkan senjata legendaris yang dari tadi dia bawa-bawa, yaitu busur Hoi. Saat Chuyu mengeluarkan busur tersebut, reaksi dari Chenan sangat terkejut karena dia sangat mengenali senjata tersebut. Chenan mengetahui bahwa busur tersebut adalah busur yang hilang selama 10.000 tahun yang lalu, bahkan ia tidak menyangka akan melihat busur itu kembali. Nampaknya Chuyu dapat mengendalikan busur legendaris tersebut dengan baik, namun memang terlihat ia cukup keberatan dalam memanah dengan busur Hoi itu. Chuyu melesatkan satu panah kepada si naga yang akan menyerangnya. Ternyata panah tersebut tidaklah meleset dan panah itu kembali mengenai si naga. Hal itu terjadi karena tingkat kultivasi sihir milik Chuyu telah mencapai tingkat 5 sehingga panah yang tidak mengenai sasaran akan kembali tepat mengenai sasaran awal. Serangan panah tersebut berhasil membuat naga terjatuh ke dalam lava. Saat suasana menjadi sedikit terkendali, Yushi menghampiri Chuyu yang mulai kehabisan tenaga dan memeriksa kondisi dari Huaki yang ternyata sudah kehabisan banyak darah. Yushi 1000 hanya bisa membekukannya sementara waktu untuk mengurangi darah yang keluar dari tubuh Huaki. Lebih dari 2 kali, Huaki melindungi 2 gadis rekan timnya sampai benar-benar gak tega ngeliatnya. Berpikir ini sebuah akhir, ketenangan rupanya tidak berjalan lama. Si naga penjaga kembali bangkit dari dalam lava dan kembali masuk ke mode menyerang yang lebih badas lagi. Chuyu mencoba menyerang lagi dengan menggunakan busur Hoi, namun tenaganya hampir habis dan tidak bisa menarik busur lebih jauh lagi. Chenan pun tak tahan lagi dan langsung pergi menolong Chuyu. Chenan membantu Chuyu untuk menarik busur lebih jauh lagi.